Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masih membicarakan pengantar antroposfer, yaitu populasi penduduk, tentang dinamika penduduk yang diawali dari yang tertera di layar ini adalah gambar peta persebaran penduduk di pertengahan 2017 lalu. Pada peta yang menunjukkan warna hijau gelap, itu berarti penduduknya sangat padat. Hijau menuju ke hitam, kemudian hijau muda. Nah, itu rentangnya ada 0 sampai 1 sampai 10 itu per juta, ya. Oke, selanjutnya kita ke sensus penduduk. Sensus penduduk ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sensere, menghitung atau menaksir. Gunanya apa? Suatu negara tentu mengalami perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Karena baik jumlah penduduk itu bertambah dari adanya peningkatan angka perkawinan, maupun bisa berkurang atau menyusut dari adanya angka kematian. Nah, untuk menghitung itu butuh waktu, jangka waktunya itu biasanya 10 tahun. Ada sensus de jure dan de facto. De jure itu secara hukum, ya. Kita menghitung dengan berdasarkan KTP. Kalau yang de facto itu kita menghitung berdasarkan kenyataan. Ketika kita datangi, misalnya kita petugas sensus datang ke suatu wilayah, penduduk berasal dari manapun, KTP-nya manapun, kita anggap sebagai wilayah penduduk yang ada di situ. Tapi kalau itu de jure, berarti yang dihitung, yang kita jumpai adalah penduduk yang ada di wilayah yang akan disensus saja. Misalnya, untuk penduduk Demak yang hanya berKTP Demak yang kita data dalam sensus. Oke, the next. Kemarin kita sudah melaksanakan sensus. Sensusnya sekarang sudah berubah. Sensus secara online. Penduduk tidak lagi didatangi petugas sensus. Ini yang model terbaru. Kalau yang zaman dulu 2010 itu petugas sensus masih mendatangi penduduk. Nah, sekarang sudah ada cara online. Sekarang kesalahan sensus. Kesalahan sensus yang pertama, tidak seluruh penduduk tercacah. Ya, ada yang penduduk lagi terhitung atau tercacah, itu maksudnya penduduknya tidak ikut dihitung oleh petugas sensus. Ada yang dia tercacah 2 kali. Maksudnya ketika ada petugas sensus dia dihitung, ketika dia pindah atau berada di tempat wilayah lain dia dihitung lagi. Kemudian kesalahan pelaporan dari responden. Misalnya responden yang ditanyai, misalnya ketika itu ada yang berumur 7 tahun, tetapi yang biasanya yang sering ditemukan itu kalau yang untuk orang tua. Contohnya, kalau orang tua misalnya umurnya sudah 80 tahun, itu sering dikategorikan karena orang zaman dulu tidak mengerti tahun, ketika Gunung Merapi meletus. Nah, yang besar sekali. Nah, itu jadikan patokan tempat tanggal lahirnya. Padahal kita tidak tahu Merapi itu meletus berapa kali. Nah, orang yang memakai patokan itu pada letusan keberapa kita sulit. Kemudian error of estimate, kesalahan data yang berasal dari petugas. Nah, petugasnya ini mungkin kurang jeli atau kurang teliti untuk memasukkan data dari penduduk. Ya, oke. Sekarang kita ke komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah
susunan penduduk atau struktur penduduk yang didasarkan pada aturan tertentu, tatanan tertentu, atau penduduk yang dikelompokkan menurut suatu tataran tertentu. Misalnya komposisi penduduk. Ini di sini nggak ada ya. Komposisi penduduk menurut umur 0 sampai 5, 0 sampai 5, kemudian 5 sampai 10. Kemudian komposisi penduduk perempuan dan laki-laki. Kemudian ada penduduk yang produktif dan tidak produktif dan seterusnya. Ya, next. Piramida penduduk. Piramida penduduk ini ada 3 macam. Piramida muda, gambarnya seperti ini. Sebentar. Gambarnya. Ya. Ini piramida. Ada 3 segitiga dan kubus. Kemudian atau segi 4, kemudian segitiga terbalik. Ya. Ini yang penduduk muda. Ini seperti di Indonesia. Yang umur muda itu yang bagian bawah 0 sampai 5, 6 sampai 10 dan seterusnya itu lebih besar karena apa? Angka kelahirannya tinggi. Tapi kalau menuju ke umur 70, 80-an semakin menyusut karena apa? Tingkat harapan hidupnya kecil atau penduduknya yang tua itu banyak yang sudah meninggal. Ya. Oke. Sekarang penduduk yang tengah itu piramida penduduk sedang atau bentuknya kotak atau seperti sarang tawon. Itu antara angka pertambahan penduduk dengan penduduk yang berumur tua itu hampir seimbang. Kematian dan pertumbuhan penduduknya hampir stabil. Ya, sama. Ya, kemudian yang ini yang ketiga piramida penduduk tua itu adalah di sini negara ini tidak suka mempunyai angka kelahiran yang tinggi. Orang tidak ingin punya banyak anak. Dan mereka ingin hidup nyaman sampai hari tua. Makanya ini tingkat harapan hidupnya tinggi, tidak mau direpotkan oleh punya banyak anak. Ya, angka kematiannya kecil, tapi angka kematian kecil dan angka kelahirannya juga kecil. Oke. Ya. Kembali ke sini, ya. Ini ada 3 golongan umur dalam piramida penduduk. 0 sampai 14 tahun, 15 64 tahun, dan yang tua ini 65 sampai 65 tahun ke atas. Ini biasanya kalau nanti kita pelajari dependensi penduduk, yang muda dan yang golongan tua, ini kita kategorikan sebagai penduduk yang non-produktif. Yang umur 15 sampai 64 tahun itu adalah golongan penduduk produktif. Ya, sekarang kita lihat gambarnya ini. Kalau yang ini tadi masih tentang komposisi penduduk. Kanan boleh perempuan, kiri adalah laki-laki. Ya. Angkanya ini dilihat ini pada umur produktif ini sangat besar dibanding angka yang sudah golongan tua, penduduk umur tua, dan ini golongan penduduk muda, angka kelahirannya cukup lumayan. Oke, sekian. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan nanti silahkan diketik pada link yang sudah disediakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.